Mica dan Wei. Apa aplikasinya? Dapat aplikasi. Facebook. Aplikasi Facebook BO ne? Hah? Nggih. Berarti 2 kali tok BO sing keloro tepatan iki. Terus montore tok Gomayu kuwi. Nggih. Oh, ngono kuwi. Duite Duitnya teng dompetnya kan 230. tok Gomayu. Nggih. Terus yang di dompete Dompetnya tas itu kok ngono. Dite ora cukup. Kula betor dompet duit 230 kali HP, terus kunci motor nek sing saking hotel niku. Kunci motor terus enten kartu napa kartis parkir niku. Ah, kowe mlayu saka hotel kuwi terus ngendi? Kula mandek teng Degolan. Degolan iki. Dan Degolan nang ngempak. Ngemplak, bar kuwi sing ngemplak nang. Bar niku kula nelpon ojek online. Hah? Kowe mateni jam piro? Mateni jam piro? Kurang Dino apa mateni jam piro? Mlebu dinas tu. Jam piro kowe mlebu? Masuk Sabtu Saya jam. masuk hotel setiap jam 1-an kurang. Jam 2 kurang siang ya. Siang. Terus bar kuwi Heru Prasetyo, 23 tahun, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban bernama Ayu Indraswari, 34 tahun, warga kota Jogja, sudah ditetapkan jadi tersangka. Rabu 22 Maret 2023, tersangka dihadirkan setelah sehari sebelumnya ditangkap oleh petugas Polda DIY. Heru melakukan aksi keji itu di kamar nomor 51 Wisma Anggun 2, Kelurahan Pakem, Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Bahwasannya alasan yang bersangkutan melakukan pembunuhan untuk menguasai harta milik korban dikarenakan tersangka terlilit utang pinjol dari 3 aplikasi senilai 8 juta rupiah. Ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda DIY Kombes Pol Nuredi Irwan Sahputra di halaman Direskrimum Polda DIY. Dari hasil pemeriksaan polisi, harta benda korban yang dikuasai pelaku antara lain 1 unit sepeda motor merek Honda tipe Scoopy warna putih, 1 unit handphone HP. Setelah membunuh korban dan menguasai harta milik korban, tersangka menjual HP korban dan mendapatkan uang senilai 600.000. Namun sepeda motor milik korban belum sempat dijual oleh pelaku. Pria berambut gondrong itu mengaku menyesali perbuatannya. Kepada polisi, dia mengaku ingin meminta maaf kepada keluarga korban dan ingin bertemu secepatnya dengan keluarganya. Apalagi Heru ini dijerat dengan pasal tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 365 KUHP. Ancaman hukuman paling berat yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebelum kejadian, tersangka mencukupi kebutuhan hidupnya menjadi pekerja di persewaan tenda di Sleman. Tersangka sudah lebih kurang 5 tahun bekerja di persewaan tenda itu, dan itu diamini oleh pemilik usaha tenda yang ditemui Tribun Jogja pada Rabu 22 Maret 2023. Jauh sebelum kejadian ini, tersangka termasuk pribadi yang baik dan sopan di tempat kerja hingga akhirnya berbeda selama 2 tahun terakhir. Dan saat peristiwa itu terjadi, pelaku sudah beberapa hari tidak masuk kerja karena mengambil cuti. Beberapa karyawan juga sedang mengambil cuti yang sama dan sebagian memilih pulang ke kampung masing-masing. Rencananya dia juga resign setelah lebaran dan tidak mau bekerja lagi, tapi belum membuat surat pengunduran diri. Runtutan kejadian. Pelaku datang ke lokasi pada Sabtu 18 Maret 2023 pukul 13.15 WIB untuk check-in di kamar 51 dengan biaya 60.000 dengan durasi 6 jam. Kemudian pukul 14.00 WIB pelaku keluar dari kamar untuk menemui serta menjemput korban. Setelah itu pukul 15.15 WIB pelaku dengan korban sampai ke lokasi Wisma dan masuk di kamar 51. Setelah pukul 15.15 WIB masuk di kamar, terjadilah peristiwa pembunuhan, yaitu diawali dengan pelaku memukul korban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala. Kemudian setelah korban tidak berdaya, pelaku melakukan penyayatan di bagian leher dengan menggunakan pisau komando atau pisau bayonet. Selanjutnya korban dibawa ke kamar mandi dan dilakukan mutilasi. Pada pukul 19.00 WIB, pelaku kemudian keluar ke resepsionis untuk memperpanjang masa sewa kamar dengan memberikan uang 100.000 kepada penjaga penginapan. Setelah itu kemudian pelaku kembali lagi ke kamar untuk melanjutkan kegiatan mutilasinya. Pada pukul 20.30 WIB, pelaku meninggalkan Wisma dan menuju Warmindo terdekat. Sesampainya di Warmindo, pelaku lupa tidak membawa uang. Ia kemudian kembali lagi ke Wisma untuk mengambil uang milik korban sebesar 300.000 dan kembali lagi ke Warmindo untuk membeli makan dan minum. Selanjutnya pada pukul 21.00, pelaku memesan ojek online menuju ke rumah sakit Bethesda untuk mengambil kendaraan korban Honda Scoopy. Setelah itu, pelaku menghubungi teman pelaku untuk meminjam pisau yang niatnya pisau tersebut digunakan untuk melanjutkan mutilasi. Namun sama teman sepekerjaan, pelaku tidak diberikan pisau.
Setelah itu pelaku kemudian kembali lagi ke lokasi penginapan. Namun ia tidak masuk ke area penginapan sebab dia hanya memastikan apakah sudah ada polisi di lokasi kejadian. Pelaku selanjutnya kembali ke kamar mes yang dihuni untuk mandi. Kemudian menuliskan surat yang isinya penyesalan dan terlilit hutang. Selanjutnya keesokannya pelaku melarikan diri ke wilayah Temanggung, Jawa Tengah.